Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu kita tidak ingin ketika kita berada dalam situasi penderitaan. Kita pasti menginginkan kebahagiaan, kemewahan, bebas dari masalah, dan kita pasti menginginkan supaya keluarga dan orang-orang terdekat kita dalam keadaan baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Dalam keterpanggilannya sebagai Mesias, Yesus menunjukkan cara yang berbeda dalam melihat kehidupan. Yesus mengawali seluruh perjalanannya dengan ditolak, dicobai di padang gurun, bahkan ia mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi apa yang Yesus mau tunjukkan? Kesetiaannya kepada Bapa. Yesus tetap setia dan taat sampai mati kepada Bapanya. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini menunjukkan bahwa Yesus saja sebagai Mesias yang diutus Allah, ia mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi Yesus tidak pernah lari dari penderitaan itu, melainkan Yesus tetap bertahan dan ia percaya bahwa Allah akan memampukannya. Jadi bagaimana dengan kita Bapak Mama? Apakah kita harus menyangkal hadirnya penderitaan? Apakah kita harus menghindari hadirnya penderitaan? Tentu tidak. Justru kita harus terlibat dalam penderitaan itu supaya kita tahu seberapa jauh kita melihat bahwa Allah masih mampu untuk melihat kita. Seberapa jauh kita melangkah untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita juga hari ini, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita. Tetapi salah satu muridnya, yaitu Petrus, dia menegur Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Enyala iblis. Yesus tahu bahwa respon Petrus merupakan cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah dalam diri Yesus. Sehingga Yesus dengan tegas mengatakan, enyala iblis. Yesus tidak ingin iblis datang untuk menghancurkan misi Bapanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu akan ada banyak godaan yang akan merampas kebahagiaan dan relasi kita dengan Allah. Tetapi mampukah kita untuk tetap berpegang teguh dan percaya bahwa kita yang telah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah harus siap hidup baik dalam susah maupun senang bersama Yesus, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tetapi kita tetap setia, taat sampai mati kepada Allah kita. Terkadang kita juga sama seperti Petrus. Kita tidak ingin orang-orang terdekat kita mengalami yang namanya penderitaan. Kita tidak mau penderitaan melingkupi kita. Tetapi bukan itu yang Yesus mau katakan. Dia tidak mau membentuk kita menjadi manusia-manusia yang maunya hidup hanya dalam senang saja. Tapi justru Yesus mau bilang bahwa menjadi milik kepunyaan Allah bukanlah hal yang mudah. Tetapi justru kita harus terlibat dalam segala hal. Dinamika kehidupan yang kita jumpai, kita mampu untuk melihat sisi positif kehadiran Allah yang akan terus menyertai dan membimbing kita. Dan itulah proses kita menuju bagaimana kita menjadi murid Allah yang siap dibentuk dan setia pada panggilan kita sebagai milik kepunyaannya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Yesus sudah menegaskan identitas dirinya, bahkan ia fokus untuk menjalankan misi Allahnya dengan tidak takut, dengan tidak terpengaruhi oleh situasi, bahkan ketika ia dicobai, Yesus tidak pernah mundur. Bagaimana dengan kita? Demikian juga kita untuk menjadi murid Yesus. Menjadi murid ada 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. 3 syarat ini bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah komitmen dengan ketulusan hati setiap kita yang mau mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya meninggalkan cara hidup kita yang lama dan mau hidup di dalam cara hidup yang baru bersama Yesus. Kita menghidupi firman Tuhan. Kita menciptakan cara hidup yang menggambarkan bahwa kita menjadi anak-anak terang yang menjadi berkat bagi orang lain. Memikul salib. Jika Yesus saja mampu untuk memikul salib sampai ia mewujudkan misi Bapanya, bagaimana dengan kita? Mampukah kita juga memikul beban-beban kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita dengan komitmen bahwa kita percaya Allah akan memampukan, sampai kita mewujudkan bahwa kita akan setia dalam panggilan menjadi milik kepunyaan Allah. Yang ketiga, mengikut Yesus. Kata ikut berarti sebuah ajakan, perintah untuk mengikuti karakter Yesus, menghidupi apa yang Yesus sampaikan. Dari ketiga syarat ini, mampukah kita untuk menjadi murid-Nya yang setia? Yang kedua, yaitu Yesus menjadi jalan pendamai bagi kita dan Allah. Ketika hubungan kita dengan Allah terputus, Yesus mengikat kembali hubungan kita, sehingga kita hidup baru dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah, ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, maka mari kita menggunakan identitas kita sebagai manusia baru untuk dapat menghidupi identitas itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, jadilah seperti Kristus yang siap hidup dalam ketaatan kepada Bapanya. Jika Yesus mampu bertahan dalam situasi, baik itu penderitaan, hal-hal menyakitkan, maka mampukah kita juga jadi seperti Kristus yang mampu bertahan dalam situasi kita yang kita hadapi, baik itu bencana alam di mana-mana? Mampukah kita melihat bahwa Yesus tetap ada? Mampukah kita tetap menjadi milik kepunyaan Allah yang senantiasa menaikkan doa-doa kita agar kita dipulihkan, agar negeri kita dipulihkan kembali? Mampukah kita memberi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Baik pekerjaan kita di sawah, kita tidak lupa Tuhan, tetapi kita mampu hari Minggu untuk menyiapkan waktu kita 1-2 jam untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu kerendahan hati dari Allah, kerendahan hati dari Yesus mengajak kita untuk memberi diri menjadi anaknya yang mampu hidup dalam ketaatan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen, bukan hanya sebagai lambang dan simbol, tetapi kita betul-betul menghidupi identitas kita sebagai orang-orang dipilih Allah, yang dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain, yang dapat memberi dampak yang baik bagi orang lain, dan kita setia sampai mati kepada Allah untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik dalam keluarga, sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kita semua mampu untuk memberi diri dengan kerendahan hati, menjadi murid Yesus yang mampu bertahan dalam situasi, baik itu lapar,
baik itu dalam keadaan kenyang, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, kita mampu mengingat dalam kehidupan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahwa Allah akan terus memampukan kita dalam segala situasi, asalkan kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan.